kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen sekarang sudah punya ratu kawan. Magnus bukan lagi raja yang kesepian sekarang. Dia sudah punya pasangan kawan, menikahi pacarnya Ella Victoria hari Sabtu kemarin lusa kawan di Oslo, Norwegia. Ella Victoria ini merupakan anak dari pasangan ibu berdarah Norwegia dan ayahnya berdarah Amerika. Ella Victoria sempat tinggal di Singapura kawan. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, berapa lama mereka pacaran bang? Kok baru-baru ini saja mereka terekspos? Ya, pertama kali mereka ini terekspos di publik saat ada turnamen Freestyle Chess Challenge kawan bulan Februari 2024 kawan. Untuk berita pernikahannya bisa kalian googling ya, atau ya seperti biasa kalian bacalah artikelnya di chess.com. Ini ada sedikit foto ya pernikahan dari Magnus Carlsen yang berlangsung di sebuah kapel kawan. Apa kapel itu kawan? Kalau kita menyebutnya gereja ya mungkin ya. Ya, berlangsung di Oslo, Norwegia hari Sabtu waktu setempat kawan. Kalau di tempat kita ya hari Minggu ya. Oke, selamat buat Magnus Carlsen dan Queen Ella Victoria. Semoga langgeng kawan. Jangan sampai ratu secantik ini dikorbankan oleh Magnus Carlsen seperti partainya saat menghadapi Sergei Karyakin di tiebreaks di kejuaraan dunia tahun 2016 pada game keempat kawan. Kemarin kita sudah ulas ya satu game di babak ke-8 di mana Magnus Carlsen kalah oleh Sergei Karyakin pada game ke-8, membuat Carlsen ngambek, tidak mau mengikuti jumpa pers wajib setelah pertandingan selesai. Setelah itu pada game ke-10 Magnus Carlsen sempat membalas dan dua game berikutnya berakhir miss, kemudian berlanjut ke tiebreaks. Di dua game pertama mereka bermain remis di tiebreaks itu kawan, kemudian Magnus memetik kemenangan di game ketiga saat pegang hitam, dan ini adalah game keempat tiebreaks di tahun 2016. Di game keempat mau tidak mau Sergei Karyakin harus menang untuk melanjutkan game tambahan. Oke kawan, langsung saja ke papan analisis game keempat tiebreaks antara Magnus Carlsen versus Sergei Karyakin. Pada game ketiga Magnus Carlsen pegang hitam memetik kemenangan, sekarang Magnus pegang putih menghadapi sisila defense dari Sergei Karyakin. Pion E4, pion C5. Kuda F3, pion D6, pion D4, sisila terbuka seperti biasa. Setelah kuda F6 kawan, biasanya kita kembangkan kuda C3 ya. Apakah hitam melanjutkan dengan sisila Nadov ataupun Dragon kawan? Magnus Carlsen di langkah kelimanya kawan memilih jalur sampingan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menghindari jalur utama yang mungkin sudah dipersiapkan oleh Sergei Karyakin. Tapi jelas ya, pemain setelah Sergei Karyakin, Grandmaster top dunia, ya sudah hafal betul juga jalur-jalur sampingan dari berbagai macam pembukaan. Apalagi pembukaan yang cukup umum, yang cukup populer seperti sisila defense ini. Oke, ini adalah variasi Prince dari sisila defense kawan. Ya, untuk perkuat pion E4-nya sementara juga untuk kontrol ya. Petak G4 ini dari gangguan kuda gajah kawan. Nah, pion E5. Langkah kuat menurut engine kawan. Tapi biasanya kawan, sebelum dorong maju pion E5 ini, kebanyakan hitam juga kontrol petak B5 seperti dalam permainan sisila Nadov ya, ataupun juga sisilakan untuk menghentikan potensi gajah ke petak B5. Seringkali dalam permainan sisila defense berbagai variasi juga gajah ini langsung keluar ke petak B5, yaitu Rosolimo ataupun kanal Moscow attack kawan dengan gajah B5 langsung. Tapi ini juga langkah kuat kawan. Tapi sekali lagi kalian kalau dorong pion semacam ini, kalian juga harus punya strategi kelanjutannya. Harus punya rencana. Karena setelah dorong pion semacam ini kawan, coba lihat. Petak D5 kalian lemah. Pion terbelakang ini juga lemah kawan. Kalian harus cermat. Oke, langkah bagus juga dari Sergei Karyakin. Nah, kuda B3 pilihan Magnus. Magnus juga punya opsi langsung keluarkan ke petak B5. Karena tidak ada kontrol kawan dari pion A6. Melakukan skak. Setelah melakukan skak blokade dengan gajah, melakukan pertukaran semacam ini kawan, mungkin kuda F5. Nah, hitam akan dorong maju pionnya kawan. Untuk menghindari pion terbelakang langsung memecah petak lemah petak D5 ini kawan, dan juga berikan akses bagi gajah gelap berkembang. Magnus Carlsen memilih kudanya petak B3. Masih tetap kawan ide untuk mendorong pion ini, adu pion di petak D5,
untuk menghilangkan segala kelemahan di lajur pusat merupakan opsi kuat buat hitam. Pion D5, kalau diambil oleh putih, ya ambil balik dengan kuda. Kalau tidak diambil, memilih pengembangan, anggap contoh di sini gajah G5 pin kuda. Nah, kalian dorong maju pion D4 kawan. Mungkin ada pion C3. Nah, kalian kembangkan kuda C6. Pion C pukul pion D4. Mungkin ada gajah melakukan skak di sini. Kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi memilih dengan gajah E7 memberikan kesempatan Magnus dengan pion C4 kawan. Perkuat peta D5-nya. Tidak memberikan kesempatan pion lemah hitam ini didorong. Ini adalah bentuk struktur Maroxybin. Maroxybin. Ya, ini adalah struktur Maroxybin yang cukup terkenal di Sicilian Defense-nya. Oke. Setelah peta pusat tertutup tidak diberikan kesempatan, Sergei Karjakin mencoba menyisir lewat sisi menteri dengan pion A5-nya. Gajah E3 lanjut Magnus, keluarkan gajah gelap terlebih dahulu kawan untuk berikan ruang bagi pergerakan kuda saat ada serangan pion A4 atau peta C1. Pion A4, kuda C1, pilihan Magnus Carlsen. Sekarang rokade Sergei Karjakin, Magnus Carlsen melangkah kuda C3, ada menteri A5. Memang peta pusat ini tertutup kawan. Sergei Karjakin harus bisa bongkar permainan lewat sisi menteri. Mungkin ada ide pengorbanan pion. Magnus Carlsen melangkah menteri D2, yaitu untuk mencegah ide pengorbanan pion. Caplok dengan kuda. Sementara menteri ya jelas ya, blokade pin ini kawan. Bersama gajah juga saling mendukung, berkoordinasi. Kuda A6 lanjut Sergei Karjakin. Magnus gajah E2. Kuda C5 dan Magnus rokade sekarang. Kemudian gajah D7 untuk perkuat dukungan kawan. Peta B5 mungkin. Magnus melangkah dengan benteng B1. Persiapan dorong maju pion B-nya kawan untuk menantang pertukaran di sisi menteri. Benteng FC8 lanjut Sergei Karjakin dan Magnus melanjutkan rencana langsung dengan pion B4-nya. N. Carlsen ambil balik persiapan garbuan. Menteri langsung mundur kembali ke D8 dan Magnus melangkah kuda D3 menantang pertukaran kuda. Ditolak mundur ke E6 langsung saja menurut engine yang kuat kawan. Diambil balik dengan gajah dengan menteri. Baru gajah ini bergerak ke peta E6. Memilih kuda langsung ke peta E6. Siap mungkin lompat ke D4 atau nanti juga persiapan ke peta F4 kawan. Dan kuda B4 lanjut Magnus. Gajah C6. Atau langsung menteri keluar ke peta A5 untuk kembali serang kuda. Kuda mungkin kembali mundur ke C2. Tapi memilih dengan gajah C6. Untuk menawarkan pertukaran. Tentu tidak akan ditukarkan ya. Kalau ditukarkan, coba lihat. Hitam nanti punya kesempatan dengan dukungan pion C-nya untuk dobrak peta pusat. Jelas akan ditahan oleh Magnus. Magnus di game keempat ini hanya butuh hasil remis saja kawan. Kalau bisa menahan permainan Sergei Karjakin pada game keempat ini, Magnus akan tetap mempertahankan gelar juara dunianya. Nah, permainan peta pusat tertutup kawan. Sisi menteri pun mungkin tidak ada langkah yang bagus untuk dilanjutkan. Sergei Karjakin mencoba membuat counter attack lewat sisi raja dengan pion H5. Magnus gajah F1. Pion H4 terus didorong. Magnus menteri F2. Serang pion dan dukung gajah untuk menyerang menteri kawan. Kuda mundur ke D7. Buka akses gajah menjaga pionnya dan juga kontrol peta B6. Nah sekarang pion G3. Tantang Magnus untuk membuka permainan sisi menteri. Ya kalau diterima kawan, ambil balik. Ada jalan buat menteri. Nanti juga benteng siap diangkat, digeser juga. Atau raja, gajah naik, benteng geser kawan. Ditahan oleh Sergei Karjakin memilih dengan langkah benteng A3. Siap doubling juga kawan. Bukan langkah kuat kalau menurut engine. Opsi yang lain menantang pertukaran gajah gelap. Nanti bisa didahului oleh hitam kawan. Oke, benteng A3 pilihan Sergei Karjakin. Dan Magnus dengan langkah gajah H3 untuk awasi diagonal terang H3 J8. Benteng C A1 lanjut Sergei Karjakin melakukan counter lewat sisi menteri, doubling bentengnya di sisi menteri kawan. Dan Magnus melangkah kuda C2. Benteng A6, Magnus kembali kuda B4, ancam benteng. Kalau mondar mandir ya Magnus mondar mandir bisa berakhir miss kawan. Sergei Karjakin tidak mau bermain dengan benteng A5 saja. Magnus mondar mandir dengan kuda C2-nya dan tidak kembali benteng A6.
ataupun ya sekarang tidak mungkin lagi bisa bermain dengan benteng A3, tidak mungkin lagi juga benteng ke A2 kan. Sulit buat hitam bermain di lajur A walaupun bentengnya bagus double di lajur A ini. Nah, benteng mundur lagi ke A6, Magnus akan melakukan hal yang sama kawan, tidak mungkin memilih dengan pion B6. Untuk perkuat petak C5-nya kah? Untuk dukungan nanti kudanya ini lompat ke C5. Kenapa tidak diadu saja? Supaya pion ini terdefleksi dan petak pusat akan bisa dibongkar nanti oleh hitam. Karena ada pion B4 kawan, tidak bisa bongkar lagi. Usir benteng. Dan benteng tidak mempunyai tempat lagi yang bagus. Mundur ke A7 langsung ada gajah, ada menteri. Mundur ke petak A6, pion pukul, pion garbuan juga kawan. Terpaksa benteng ini akan dikorbankan mungkin ke peta A2. Setelah pion pukul pion kawan nanti diikuti udah ambil benteng, putih menang. Blunder kalau langsung dorong maju ke B5. Oke, ke peta B6 walaupun ini juga tidak disukai oleh engine. Magnus melangkah benteng D2. Menteri C7 melepaskan pion kawan. Magnus tidak terburu-buru ambil, memilih double bentengnya, benteng BD1. Dan benteng mundur ke A6, opsi terkuatnya memilih gajah tarik mundur ke F8, melepaskan pion. Baru sekarang Magnus ambil pion G pukul pion H4. Nah, terdefleksi posisi pion kawan, tidak ada lagi kontrol pada peta F4 kecuali gajah. Kuda ke F4, Magnus punya opsi untuk tempatkan gajah ke F5 ataupun sikat kuda langsung di peta D7. Magnus memilih pertukaran gajah sikat kuda F4 terlebih dahulu kawan. Kuda di peta F4 cukup mengganggu Magnus, jadi dia eliminasi langsung. Ambil balik, persiapan kuda ke peta E5 tidak diberikan kesempatan oleh Magnus. Gajah sikat kuda D7, ambil balik menteri, kemudian kuda ke B4. Lanjut Magnus. Kuda ke D4 sepertinya lebih bagus ya. Ke center, banyak jangkauannya kawan, bisa lompat kemana-mana. Magnus memilih ke peta B4, ancam gajah. Sergei Karyakin dengan benteng A3. Dan Magnus menukarkan kuda sikat gajah C6 ambil balik. Kemudian Magnus melangkah kuda ke B5. Untuk tekan pion ini kawan. Tekan pion ini. Pion ini lemah sejak tahap pembukaan. Karena adanya formasi Maroksipin tidak mungkin didorong lagi. Tempo ancam benteng, benteng ambil pion B3. Sergei Karyakin membuat langkah pengorbanan kualitas kawan untuk mendapatkan tambahan 2 pion. Karena setelah benteng ambil pion B3 ada kuda D4, tidak lagi caplok pion D6. Kuda D4. Sebentar ya kawan ya, sebentar. Kenapa? Maaf ya, ada gangguan. Itu tadi tetangga ngasih tahu kalau burung admin, burung kenari lagi diincar sama kucing kawan. Sangkarnya dinaiki sama kucing. Untung aja ketahuan. Pantas sejak kemarin kok bulunya rusak. Oke kawan, sampai mana tadi? Sampai ini tadi ya. Sergei Karyakin membuat langkah pengorbanan kualitas. Ambil pion B3 kawan. Untuk mendapatkan tambahan 2 pion dia korbankan bentengnya. Oke, ambil balik oleh menteri. Lanjut Sergei Karyakin. Sergei Karyakin sekarang bermain dengan benteng plus gajah ya. Dengan ya keunggulan lumayan lah 1 pion. Lanjut dengan menteri E2, lanjut Magnus Carlsen di sini. Kemudian ada gajah E7 menarget pion. Raja G2 kawan dan menteri mundur ke E6. Kenapa tepat tidak caplok saja ya di sini? Menteri akan ke petak D3 mungkin. Serang pion ini kawan, menantang pertukaran menteri. Jadi tetap mempertahankan pionnya juga, tidak terburu-buru ambil pion petak H4. Menteri mundur ke E6, lanjut Sergei Karyakin dan di sini ada pion H5 lanjut Magnus, benteng A3, benteng D3, menolak benteng A2, tantang lagi, tolak lagi, tantang lagi. Karena butuh hasil remis saja, Magnus Carlsen membuat langkah-langkah seperti ini. Tentu ditolak oleh Sergei Karyakin. Dia harus tetap menjaga buah-buahnya selama mungkin di atas papan, apalagi bentengnya kawan. Kontrol waktu, Sergei Karyakin juga sudah mulai mepet. Di bawah 25 detik sekarang. Benteng A7, lanjut Sergei Karyakin. Benteng D5, ada benteng C7, kemudian menteri D2,
Menteri F6, lanjut Sergei Karjakin. Di sini ada benteng F5, serang menteri. Menteri G4 dan benteng C1, tantang Magnus. Untuk mendapatkan lajur C, kawan. Terima atau kehilangan lajur G. Maaf, salah klik ya. Benteng geser ke A7. Yang terkuat bergerak ke petak C5. Kalau terjadi baku hantam, struktur kembali pulih, kawan. Ya, akan diterima saja oleh Magnus. Tetap putih dalam posisi unggul ya. Walaupun kawan tidak menang pun bisa menahan remis, Magnus sudah bisa jadi juara. Pion ini lemah, bisa direbut. Oke, di sini benteng A7, lanjut Sergei Karjakin memberikan lajur C pada Magnus Carlsen. Kemudian ada menteri ambil pion F4, tantang Magnus, kawan. Dan sebaiknya diterima saja. Tapi memilih skak terlebih dahulu, benteng A2, Raja H1. Di sini kawan, mestinya langsung caplok. Memilih ke F2. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik. Ada kombinasi 8 langkah skakmat yang bisa didapat oleh putih, kawan. Oleh Magnus. 8 langkah. Game ini cukup terkenal. Tapi bagi kawan-kawan pemula yang baru melihat beberapa channel-channel catur, ya silakan kalian tebak langkah terbaiknya seperti apa. Oke, beberapa channel sudah sering mengulas partai ini, kawan. Tentu kalian bisa membaca langkah Magnus berikutnya adalah benteng C8 ya, skak. Raja H7, lanjut Sergei Karjakin, dan skakmat 2 langkah tak terhentikan. Lagi-lagi silakan kalian cari, kawan. Apa kombinasinya 2 langkah itu? Magnus Carlsen langsung satset melangkah menteri H6 skak. Sergei Karjakin langsung menyerah di langkah ke-50 persis ini. Ya, karena jika diambil menggunakan pion G, benteng ambil pion F7 skakmat. Kalau menteri ini diambil oleh raja, benteng kesini pun juga skakmat, kawan. Nah, di posisi ini, kawan, saat benteng putih meluncur di petak C8 ini, blokade dengan gajah merupakan opsi yang bagus untuk memperpanjang permainan paling tidak 6 langkah, kawan. Karena setelah benteng pukul gajah, ambil balik, benteng ambil pion F7 skak, raja geser ke situ, kawan, diikuti benteng F8, raja H7, ini juga skakmat, kawan. Nah, sebaiknya juga di sini gajah F8 sikat oleh benteng, raja ini geser ke petak E8. Benteng F8 skak, raja bergerak ke D7. Diikuti menteri F7 skak, raja bergerak ke petak C6. Sama juga, kawan, ini juga skakmat. Menteri petak C4 skak, raja A5, benteng A8. Wassalam. Magnus Carlsen mengorbankan menterinya di posisi ini, kawan, membuat Sergei Karjakin menyerah. Apakah Magnus akan mengorbankan Ella Victoria, ratunya, kawan? Tidaklah. Admin doakan langgeng ya Magnus Carlsen. Sekarang sudah punya pasangan, biasanya mentalnya akan semakin tenang, kawan. Semoga nggak ngambekan. Oke, selamat buat Magnus Carlsen yang sekarang sudah punya ratu ya. Bagi kawan-kawan yang belum punya ratu, segera ya nikahi pacar-pacar kalian itu, kawan. Jangan pacaran terus. Oke, semoga permainan Magnus Carlsen ini bisa menghibur kalian di hari Senin ini, memberikan semangat baru di hari Senin ini supaya kita tetap semangat ya mencari rezeki buat anak istri kita, buat orang-orang terdekat, orang-orang tua kita, kawan. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.